terkait manajemen keuangan, kita dengarkan pemaparan tentang laporan keuangan sederhana yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Sari Khairunisa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat para dosen, Bapak Ibu selaku dosen pendamping pada kegiatan pengabdian masyarakat, dan Ibu Diah selaku Ketua Yayasan beserta jajarannya, serta teman-teman yang berbahagia kelas Gelombang 4 Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya adalah Rahma. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang kebetulan akan memberikan sedikit penjelasan mengenai laporan keuangan sederhana. Seperti yang kita lihat, kegiatan kita sehari-hari tidak pernah lepas ya dari kegiatan ekonomi. Bagaimana ada transaksi di dalamnya. Misalnya kita ada kegiatan membeli, itu juga kan ada kegiatan transaksi ekonomi di situ. Bagaimana kita mengelola keuangan kita, yaitu bagaimana kita mengatur pendapatan yang kita terima dan pengeluaran yang kita keluarkan, apakah ada catatannya atau tidak. Seperti yang kita lihat di Yayasan Radul Mufin ini ada pencetakan buku dan Quran Braille ya Bu ya. Sebelumnya waktu survei awal kami bersama rekan-rekan diajak berkeliling, mohon izin Bu, dengan Pak Fajar. Kami melihat bagaimana ada mesin pencetakannya dan bagaimana dari yayasan mengelola untuk pembukuannya. Jadi ada cover yang sudah disiapkan dan mesin pencetakannya. Kami juga ditunjukkan bagaimana pengoperasian mesin braille tersebut, dan untuk laporan keuangan tersebut kita akan membahas bagaimana sih transaksi laporan keuangan ini bisa dilakukan, karena kan di yayasan juga setahu saya sudah memiliki beberapa konsumen ya terkait produksi buku dan Quran Braille. Yang saya lihat dari yang kemarin diajak berkeliling itu ada papan, di situ ada tertulis nama dan target penyelesaian buku tersebut. Itu sudah bagus, berarti ada manajemen waktu seperti yang tadi dijelaskan rekan saya untuk terkait manajemen waktu. Berarti ada target yang sudah ditentukan dan tujuan yang harus dicapai. Terkait laporan keuangan sederhana ini, kita pasti ada tujuan dan tanggung jawab dalam melakukan suatu hal. Dalam proses kegiatan ekonomi ini atau proses bisnis ini, kita juga diminta bagaimana kita melampirkan tanggung jawab kita dalam melakukan usaha tersebut. Jadi apakah pencatatannya sudah benar, apakah pencatatannya sudah lengkap. Untuk yang kali ini mungkin kita bahas yang laporan keuangan sederhana itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca. Seperti yang tadi Bu Diah perkenalkan, mungkin di sini Bu Nur ya yang lebih mengerti di bidang keuangannya. Ya Bu Nur ya. Untuk laporan laba rugi ini itu sendiri seperti yang kita tahu, yaitu bagaimana kita mengetahui apakah kegiatan yang kita lakukan ini menghasilkan laba atau malah rugi, gitu kan? Jadi bagaimana total penjualan yang kita dapatkan besarannya berapa, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran atau beban-beban yang kemudian menghasilkan selisihnya rugi atau laba. Kemudian dari laba atau rugi tersebut nantinya akan mempengaruhi modal kita, yaitu modal awalnya berapa, kemudian laba atau rugi yang dapatkan berapa, nantinya akan menghasilkan modal akhir. Dari laporan-laporan tersebut juga dapat dijadikan laporan neraca, yaitu laporan yang setelah akhir periode digunakan untuk mengetahui akun-akun yang kita peroleh saldonya berapa. Pagi-pagi jalan ke Semanggi, pulangnya beli alpukat. Cukup sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat. Amin.
Cukup sekian. Apabila ada salah dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Rahma. Selesai sudah penyampaian 4 tema materi dari PKM Prodi Magister Manajemen Universitas Pamulang. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ini sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan ya. Saya Irma Amalia yang dipercaya oleh pembina yayasan untuk menjadi bendahara yayasan. Cerita sedikit, awalnya saya itu punya sedikit pengalaman menjadi bendahara Majelis Taklim, kemudian dipercaya menjadi bendahara umum. Nah, di sini saya itu kan lagi proses belajar untuk memahami teman-teman unit gitu, bagian keuangan. Jadi saya minta tipsnya ketika saya menggunakan pola saya ketika menjadi bendahara Majelis Taklim itu kan saya itu modelnya langsung mengerjakan, tidak menunda-nunda gitu, apalagi terkait keuangan. Takutnya kan ada yang kelupaan, nanti nggak balance, saya repot saya sendiri begitu ya. Nah, ketika saya menjadi bendahara waktu itu, saya tuh mendapatkan kendalanya itu di unit ini tidak seperti saya begitu. Jadi pola-pola saya ini sangat berbeda gitu, karena kan mungkin di unit ini ada beberapa hal yang mereka pegang juga, jadi ada yang merangkap. Jadi akhirnya laporan molor dari deadline. Ketika saya minta begini, maksudnya begitu. Jadi gimana caranya biar kita semua tuh berjalan dengan lancar, karena kan saya kan harus memeriksa, mengoreksi, mengecek semua laporan keuangan yang akan dilaporkan ke pembina. Itu minta tolong bagaimana cara-caranya. Tadi dengan Bapak siapa ya Pak yang menyiapkan time management? Pak Arif. Pak Arif ya, Pak Arif. Gimana Pak cara tipsnya gitu, tips-tipsnya biar laporan keuangan itu tidak sering molor gitu Pak. Bagaimana cara saya untuk mendekati teman-teman ini biar semuanya berjalan dengan baik dan sistem berjalan dengan teratur gitu. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan laporan keuangan ya, kalau saya pribadi, saya pernah jadi bendahara juga Bu. Jadi apa yang kita terima ataupun kita keluarkan hari itu juga langsung kita catat, walaupun bukan langsung di pembukuannya ya, tapi kita mungkin punya catatan kecil gitu terkait dengan pengeluaran dan pemasukannya. Pengalaman saya seperti itu Bu. Jadi kalau orang kan kapasitas untuk ingatnya itu terbatas, jadi mau nggak mau semuanya harus dicatatin. Itu istilahnya ada kayak job itu polisi itu kalau orang Jawa bilang opo-opo ditulisi. Jadi semua terkait dengan pemasukan dan pengeluaran seketika itu juga langsung dicatat, mungkin dicatat di buku kecil dulu, baru nanti dimasukkan di pembukuan yang buku besar. Mungkin itu Bu, terima kasih. Usaha dalam bentuk CV maupun non-laba itu ada namanya standar akuntansi keuangan. Nah, yang menjadi permasalahan di Ibu, bagaimana untuk solusinya agar ini. Nah, sekarang kan sudah zamannya digital, zamannya komunikasi yang lebih cepat. Contohnya misalkan Ibu mempunyai grup gitu Bu. Jadi apapun transaksi per hari, per detik itu langsung dilaporkan, di-share di grup tersebut agar itu ketahuan ya. Misalkan di grup WA. Nah, grup WA ini adalah selain daripada komunikasi juga bisa untuk laporan keuangan per hari itu, per transaksi. Memang kalau dalam keuangan itu kan yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan pencatatan. Jadi untuk pencatatan yang awal tidak ada salahnya Ibu lakukan melalui media WA Bu.